Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Jangan pernah kita bosan-bosan atau berhenti untuk belajar. COVID-19 boleh ada, tetapi semangat kita nggak boleh turun, nggak boleh merosot. Dan kita senantiasa terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan materi kita selanjutnya dan ambil waktu sikap untuk berdoa sebelum kita masuk di materi selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa beri kami kekuatan. Kami siap untuk memulai materi kami di hari ini. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini Mr. Hari akan melanjutkan di bab ke-13, menerapkan nilai-nilai Kristiani melalui kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Nah, untuk hari ini Mr. Hari akan membahas di sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Di poin B yaitu sukacita. Nah, kata sukacita berulang kali disebut di dalam Alkitab. Kalau kalian melihatnya, bahkan di kitab Filipi, kata ini ditulis lebih kurang dari 16 kali. Itu artinya sukacita sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa aslinya, sukacita berasal dari kata kara, yaitu bahasa Yunaninya, yaitu dimana ini tidak mengandung arti sukacita duniawi atau sukacita berasal karena berhasil, tetapi sukacita hanya berdasar pada Allah saja. Jadi kata kara ini dalam bahasa aslinya ini sukacita bukan karena dikasih hadiah, mendapatkan hadiah atau sesuatu yang kelihatannya membuat dia senang karena ada sesuatu yang menyenangkan, tetapi bukan itu. Tetapi sukacita yang dimaksud adalah sukacita yang berdasar pada Allah saja. Kalau kita melihat, Tuhan Yesus menginginkan agar setiap umatnya itu bersuka hati. Itu sebabnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Nah, sukacita umat Kristiani bukan karena ia mempunyai harta yang berlimpah atau ia mempunyai banyak teman. Tadi Mister sudah singgung kata kara di dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya. Itu bukan hanya mengandung ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, ketika mempunyai banyak teman, dapat hadiah, nilainya bagus, atau mendapatkan ranking 1, atau mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidupnya, tetapi itu karena janji Tuhan yang akan selalu menyertai dan melindungi umatnya yang percaya dan setia kepadanya. Itu ada di Matius pasal 28 ayat 20. Nah, firman Tuhan juga berkata di dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini menekankan bagaimana hidup kita itu senantiasa bersukacita. Mister berharap bahwa di masa pandemi ini kok aneh ya, orang Kristen itu justru kita mengalami kesusahan kok disuruh bersukacita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ini yang Tuhan mau. Jadi bukan bersukacita bukan karena waktu keadaan baik saja, tetapi di dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, baik kita mungkin mengalami musibah, tapi jangan biarkan musibah itu menjadi penghalang buat kita kehilangan kita sukacita kepada Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, di dalam kondisi apapun tetaplah bersukacita. Itulah penting sekali memiliki nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita. Sulit, Mister. Iya, Mister juga ngalami. Waktu kita lagi mengalami musibah kok suruh bersukacita. Firman Tuhan ini aneh. Tetapi tadi katakan bahwa dalam bahasa aslinya kara itu bukan sukacita, bukan karena dia mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi justru dia berdasar pada Allah atau kepada Tuhan Yesus saja. Karena itu sukacita itu perlu kita latih dan terus latih di dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetaplah bersukacita karena itulah berkat Allah justru tercurah dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat bahwa sukacita ini ada 4 ya. Jadi di mana sukacita sama seperti otot-otot tubuh kita, semakin sering dilatih, ia akan semakin kuat. Ini penting. Semakin seperti otot-otot tubuh kita, semakin dilatih, semakin kuat. Ada beberapa jenis latihan untuk mengembangkan sukacita yang muncul dari dalam hati. Nah, ini yang pertama, supaya sukacita itu tidak
em, membuat hidup kita justru down ketika kita mengalami musibah, tetapi kita justru tetap bersukacita. Yang pertama harus kita lakukan adalah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita harus membiasakan diri untuk bersyukur. Ini penting ya. Di mana kata sukacita ini atau sikap kita untuk tetap bersukacita itu harus dilandaskan dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena penting sekali bahwa ketika kita mengucap syukur itu orang yang paling berbahagia dibandingkan orang yang sering mengeluh. Bener nggak? Coba kalau kalian mengeluh dan terus mengeluh, apa yang membuat hidup kalian kehilangan sukacita. Tetapi berbeda ketika kalian belajar mengucap syukur. Ketika dalam masa pandemi seperti ini atau di dalam sesuatu yang baik kita dapatkan mungkin sedikit, coba kita mau bersyukur. Di situ jauh melebihi segalanya dibandingkan dengan orang yang sering mengeluh. Kata kunci yang pertama supaya kita tetap terus bersukacita yaitu membiasakan diri untuk tetap bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Dan yang kedua, sukacita itu perlu dilatih, yaitu kenapa? Karena kita harus mengeksplorasikan atau menggali sukacita batiniah dengan cara memberi atau melepaskan sesuatu atau hak kita. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 dan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan bahwa sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua ini kok aneh ya Mister ya, di dalam nilai kekristenan. Iya, karena disinilah perlu pentingnya setiap ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan itu sangat bertolak belakang dengan keinginan kita. Wong kita kekurangan kok suruh memberi, bahkan suruh memberinya dengan sukacita. Nah, inilah penting supaya kita melatih hidup kita itu tetap sukacita di dalam kehidupan ini dan mengucap syukur tadi. Dan yang kedua yaitu menggali sukacita batiniah itu dengan cara memberi, melepaskan sesuatu. Kelihatannya susah sekali, kita kekurangan kok suruh memberi. Tetapi kita diajarkan kepada Tuhan Yesus untuk belajar memberi. Karena ketika kita memberi, sebenarnya berkat Allah itu tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan sukacita itu ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, melalui pelayanan. Supaya sukacita itu perlu kita latih dengan melalui pelayanan. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 7 dikatakan bahwa sukacita itu timbul ketika kita tidak terfokus pada diri sendiri. Orang yang melayani, dia pasti peduli dengan orang lain. Dia pasti memperhatikan orang lain. Tidak fokusnya pada dirinya sendiri saja. Aku, dan aku. Tetapi justru dia meluangkan waktunya, hidupnya dengan orang lain. Bahkan menolong orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Orientasinya bukan kepada dirinya saja sendiri, aku dan aku, tetapi belajar untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, Paulus mengingatkan kita, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Benar nggak? Ketika kita mau belajar melayani, yang ketiga ini, ketika kita belajar menolong orang lain, sukacita itu timbul ketika kita tidak terfokus pada diri sendiri. Kita akan merasa sukacita dan terus sukacita di dalam kondisi apapun, apalagi di masa pandemi seperti ini. Itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, di poin sukacita, yaitu di mana kita melatih sukacita dengan menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Nah, Yohanes 15 ayat 10 sampai 11 dikatakan bahwa sukacita itu muncul karena memelihara perintah-perintah Tuhan. Nah, dimana jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi ini yang Tuhan mau. Ketika kita melatih sukacita dengan cara bersaksi tentang Kristus bagi orang lain. Ketika kita hidup di dalam Kristus dan kita menjadi saksi, kita akan terus merasakan, kita terus melatih sukacita itu di dalam hidup kita.
Bahkan tadi penelitian mengatakan bahwa orang yang bersukacita itu biasanya awet muda, hidupnya akan disenangi banyak orang, bahkan mendapat banyak teman, bahkan lebih lagi orang tuh suka dengan orang yang bersukacita dibandingkan dengan orang yang mengeluh, dibandingkan dengan hidup yang peduli kepada dirinya sendiri, atau justru hidup yang tidak mau cuek kepada orang lain. Jauh sekali orang yang bersukacita dibandingkan orang-orang yang seperti itu tadi, dia tidak akan mengalami suatu kehidupan yang rasanya gelisah aja, tetapi orang yang sukacita itu akan dipakai Tuhan luar biasa lagi. Poin ke C dari bab ke-13 ini adalah damai sejahtera. Nah, seringkali kita berkata shalom itu sebagai dalam konteks bahasa Ibrani yang berarti sebenarnya damai sejahtera, yang biasanya digunakan untuk menyapa, menanyakan kabar, shalom, temanku atau siapa dan sebagainya, atau salam perpisahan dan lain sebagainya. Di dalam Kejadian 43:27, kata damai sejahtera ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah shalom, di mana di dalam konteks bahasa Yunani-nya juga dikatakan bahwa irene, yang memiliki arti suatu kondisi yang bebas dari rasa takut dan memiliki ketenangan jiwa. Orang yang memiliki damai sejahtera adalah orang di mana dia hidup di dalam Kristus tadi, bahwa hidupnya secara umum itu damai, yang artinya aman, tertib, tidak ada peperangan, kebencian, perselisihan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus telah mengadakan dan memberi damai sejahtera bagi kita. Kematiannya di atas kayu salib telah melenyapkan perseteruan antara manusia dan Allah. Ini maksudnya ketika manusia berdosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu jauh, tetapi rasa damai sejahtera itu hilang. Karena apa? Karena ada dosa, rasanya gelisah, rasa takut mati dan lain sebagainya. Tetapi orang di dalam Tuhan, ketika maut menjemputnya, justru ada damai sejahtera. Ini perbedaan orang yang takut Tuhan dan yang tidak. Jadi hidupnya sudah percaya bahwa dia akan bersama Tuhan di surga. Tetapi orang yang tidak diselamatkan tadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dia tidak memiliki damai sejahtera. Ketika rasa sakit sedikit aja gelisah, takut, rasanya mau mati dan takut masuk neraka dan lain sebagainya. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia memiliki damai sejahtera di dalam kondisi apapun, mau di dalam kegelapan, mau di dalam suatu sunyi, sepi dan lain sebagainya, dia tetap damai sejahtera. Di dalam Matius pasal 5 ayat 9 katakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kalian suka menjadi pendamai atau hidupnya berdamai, atau justru menjadi saksi, tidak suka dengan perselisihan, tidak suka dengan pertengkaran, suka mengampuni, tidak suka berkelahi, nah dia akan disebut sebagai anak-anak Allah, karena dia adalah orang yang membawa damai. Nah, siapa yang mau bahwa hidupnya akan menjadi orang yang membawa damai, kita akan disebut sebagai anak-anak Allah, dan berkat Allah tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, di poin yang kedua, yaitu kesabaran. Sabar dalam bahasa Indonesia sendiri berarti tahan menghadapi ujian. Siapa sih yang bisa sabar ketika ada ujian atau pencobaan? Pasti semua orang yang merasakan pasti jengkel sama seseorang. Rasanya gemes sekali, pengen balas dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak tahan sama ujian. Tetapi di poin yang terakhir ini, di poin kedua bab ke-13, mengajarkan kita supaya kita sabar. Di dalam bahasa Yunani-nya, sabar ini memiliki dua pengertian, yaitu semangat tak kenal menyerah sampai akhir dalam penderitaan dan masalah hubungan dengan sesama. Tadi Mister sudah singgung, yang namanya manusia baik laki-laki perempuan pasti ada perbedaan, baik papa mama itu pasti ada gesekan atau permasalahan, baik orang tua dengan anak pasti ada perselisihan, berbeda pendapat, cara berpikir mereka atau kesukaan mereka. Walaupun mereka satu keluarga pasti punya kesukaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana menghadapi masalah seperti itu harus dilakukan dengan sabar. Nah, poin yang kedua tadi ada dua pengertian dalam bahasa Yunani, yaitu tidak mengenal menyerah. Jadi
kondisi apapun, kalau orang sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu kalau gemes tiba-tiba dia balas, nah berarti dia belum sabar. Orang yang sabar itu sampai akhir hidupnya dia tidak membalas kalau misalnya diperlakukan sesuatu yang tidak adil atau sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tetap sabar. Nah itu orang sabar. Kalau kalau dia masih marah berarti dia tidak sabar. Teruslah berlatih, karena ini yang Tuhan mau. Susah iya, tapi kita terus belajar memiliki nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita. Mintalah tuntunan Roh Kudus supaya kita terus dilatih kesabaran di dalam kehidupan ini. Mister pun sebagai orang tua buat anak Mister ya harus sabar. Sebagai suami, sebagai ayah ya harus sabar. Sebagai anak dengan orang tua yang mungkin cara berpikir mereka terlalu tua dan Mister yang mungkin masih muda, ya berbeda tetapi harus sabar. Ketika Mister bertemu dengan kalian juga, mungkin kalian ada yang rajin belajar, ada yang malas, juga Mister harus sabar menghadapi kalian. Nah sama saja, ketemu dengan siapapun ya pasti ada orang-orang yang mungkin membuat kita jengkel, tetapi di dalam bahasa Yunani tadi katakan bahwa sabar itu memiliki dua pengertian. Sabar yang tak kenal menyerah sampai batasnya tetap sabar, dan yang kedua di dalam masalah apapun dia tetap sabar. Dalam firman Tuhan Roma 2 ayat 40 dikatakan bahwa menahan diri untuk tidak membalas dendam karena perbuatan orang lain yang menyakitkan, seperti kesabaran Allah supaya kita bertobat. Nah itu penting, sabar tidak membalas dendam, menahan diri ya. Jadi itu yang Tuhan mau, karena Tuhan sudah mengampuni, masa sih kita nggak mau mengampuni? Ya sabar kalau diperlakukan orang yang tidak adil. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 16 di situ katakan bahwa kesabaran Kristus pada Paulus yang berdosa. Kalau kalian sering mendengar kisahnya Paulus, bagaimana hidupnya justru membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu, bahkan menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu, tetapi Tuhan sabar sekali dengan Paulus. Tuhan sayang sekali dengan Paulus. Karena itu Paulus akhirnya dipakai Tuhan, dia bertobat luar biasa sekali. Orang sabar itu seperti pahlawan yang merebut kota yang besar. Itu perjuangan yang cukup luar biasa sekali. Nah kesabaran Allah menanti Nuh mempersiapkan bahtera, cukup sabar sekali. Nah betapa mudahnya kita berkata sabar, benar nggak? Mister pun tadi juga mengatakan sabar, tetapi seringkali kita tidak bisa, tetapi kita terus belajar. Namun betapa sulitnya kita melakukan sehingga terkadang tidak terjadi keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Mari kita mau terus belajar. Sabar adalah satu bukti menunjukkan bahwa seorang benar-benar mengikuti teladan Yesus Kristus, yaitu sabar membuat ia tetap terus bersyukur walau hidup sederhana. Sabar membuat seseorang mampu bekerja secara maksimal. Sabar membuat ia tidak bersungut-sungut apalagi pesimis ataupun putus asa. Tetap semangat, tetap terus sukacita, damai sejahtera dan kesabaran yang terus kita latih di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini, dan Mister berharap supaya firman Tuhan atau mungkin materi di hari ini biarlah menjadikan kekuatan buat hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita, supaya dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah nanti, kalau sudah tatap muka atau mungkin di lingkungan di masyarakat kita ada, kita senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Sekali lagi, mari kita ambil waktu untuk berdoa, karena kita akan mengakhiri materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat, kecerdasan, bahkan setiap firman, setiap materi yang ada, biar itu masuk dalam hati dan pikiran kami, supaya menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kedua orang tua kami, dan biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu senantiasa ada untuk keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri materi kami pada hari ini. Haleluya, amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time.